Dulu sampean sering delok bapake sampean ning ngarep omah ngerokok ngelamun. Karena saya mikir, bapak iki ngelamun wae asli mikir apa to? Saiki sampean sing ngelamun pisan, Pak. Setelah bapak is do renek, gantian sampean ngelamun. Di situ sampean ngerti apa yang dipikirkan bapaknya dulu ketika ngelamun ning ngarep omah. Bener mboten kira-kira? Pak Marianto, biyen pernah mboten ningali bapak yang ngelamun ning ngarep omah karuan. Sampeyan kepikiran kok bapak iki sebenarnya mikir apa sih ning ngarep jagong. Saiki sampean ngelamun dhewe ngerti pikiran sampean apa, Pak? Pikir apa kira-kira, Pak? Memikirkan sesuatu yang susah untuk diceritakan. Kan ngelamun mikir. Anak sakmene piye sawahe pikirane ngelanyut kemana-mana. Mikir sawah, mikir Roma, mikir anak esok dia sekolah, mikir engko sing cilik kepengin mondok, sewis mondok esuk njaluk kiriman iki kepikir kabeh. Dene ngomah ngerti dhewe enake beras kok sayuran rene. Iki ketambahan bojone iki mau prengat prengut itu dadi pikiran. Mlebu malah tukaran nang njaba tengah-tengah. Mlebu ini nunggu anak mamai bojone turu baru mlebu deh. Karena anak bojone turu ki karena banyak model istri dia diam kalau tidur. Naratur ngomel wae ngene kaya. Iki cara radio wis rusak pisan. Menengi nak turu tok. Nangane kadang nglamun ning arep rokok. Wong lanang-lanang, Bu. Memang betul. Kalau bahasanya surga berada di telapak kaki ibu. Tapi jangan salah. Ibu kuwi ndek sikil telapake krana kringete laki-laki. Ada tulang punggung yang bekerja susah payah demi anak dan istrinya. Kalau kita baca Al-Fatihah pasti sampai ayat ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal mustaqim, kalau mustaqim kan isim failnya istaqoma, istaqim istiqomatan mustaqim bahwa mustaqim atau mustaqimun, orang-orang yang istiqomah maksudnya. Kata-kata mustaqim ini bisa dimani siratal haq, thoriqul haq, atau jalannya orang-orang yang benar, caranya orang-orang yang istiqomah. Yang kurang daripada kita ini sebetulnya istiqomah yang hampir menyeluruh. Ya samalah jumlah penduduk muslim di Indonesia ini 86%, tapi yang sholat itu hanya 12%. Jadi pada hakikatnya penduduk Indonesia ini yang muslim hanya 12%. Karena yang sholat itu ternyata hanya 20%. Loh, kalau yang sholat itu kemudian yang istiqomah tentu malah lebih sedikit lagi. Mungkin hanya berapa prosentasenya. Yang pinter banyak, yang jenius banyak, yang juara banyak. Tapi yang istiqomah tidak banyak. Yang pinter, yang jenius, yang hebat, yang terkenal, yang bisa mendapatkan posisi-posisi penting banyak. Tapi yang jujur, yang amanah, yang fatonah, yang tablik, yang menyampaikan, ini tidak banyak. Jadi yang kurang dari kita ini istiqomah. Istiqomah. Pelajaran yang kita petik dari cerita Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Ismail ketika beliau mendapatkan mimpi untuk menyembelih putranya. Ini kudanya kan akeh. Ketika Nabi Ismail dibawa ke, kalau sekarang kan namanya Jamarot lah. Penyembelihan itu kan di Mina. Kita sering lewat Jamarot, Jamratul Ula, Wusta, Aqabah. Ketika Jamarot itu Nabi Ismail digoda oleh iblis. Nabi Ismail, bapaknya, ibunya sama-sama digoda. Digoda supaya tidak disembelih. Tapi karena keteguhan hati Ibrahim, ini padahal nyembelih ini sebuah kriminal, Pak. Nggak main-main. Beberapa contoh Nabi kita ini kan
tidak sedikit yang dicontohkan kriminal. Nabi Khidir membunuh anak kecil, kriminal betul kira-kira? Kriminal. Nabi Ibrahim niat nyembelih anaknya sendiri, kriminal nggak kira-kira? Kriminal. Ini kriminal. Nabi Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya ke sumur, kriminal nggak kira-kira? Kriminal. Tapi yang perlu kita ambil petik hikmah adalah bahwa setiap kisah dari kisah nabi-nabi itu adalah rahmat. Dari kisah nabi-nabi itu adalah rahmat. Sekali lagi, kisah nabi-nabi itu adalah rahmat. Jadi Nabi Khidir bunuh anak kecil itu ya rahmat. Nah, dipikir-pikir kejam betul Tuhan itu. Kejam betul Nabi. Apakah nggak kontradiktif dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah? Apakah tidak kontradiktif dengan perintah Allah man yarham yurham? Rasanya seperti itu. Perintah Nabiullah sendiri, kalau Rasulullah kita man yarham yurham, tentu menjadi inspirasi bagi orang-orang sesudahnya. Bahkan ketika Nabi Muhammad itu diceritakan nurnya lebih dulu daripada Adam, tentu inspiratif itu. Yang terdapat dalam Nabi Khidir pun nurnya Muhammad. Yang terdapat dalam saudaranya Nabi Yusuf pun adalah nur Muhammad. Yang terdapat Rasulullah ya nurnya ada nur Muhammad, ada Muhammad bin Abdillah itu sendiri. Kok bisa mateni wong? Nabi Ibrahim kon mateni anak. Kalau ini terjadi sekarang, cerita nabi-nabi ini terjadi pada era modern digital sekarang. Ini kan meluas. Satu hari aja sudah semua media sosial memberitakan. Dan orang tidak akan lagi percaya bahwa Ibrahim adalah seorang nabi. Enggak percaya. Nabi Ibrahim enggak akan dipercaya. Oh, nabi apa? Nabi armat ini anak piye to kuwi? Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Ada hal yang kontradiktif yang kadang-kadang menjadi hikmah besar untuk kita. Untuk siapa? Kita, nguji keimanan kita. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Dengan lihat cerita Rasul seperti itu, masih iman nggak kira-kira kita? Kok Nabi Ibrahim kok sampai mau nyembelih Nabi Ismail? Terus ceritanya yang di bumi macam-macam, cerita versi Islam, cerita versi Nasrani, ini beda, Pak. Cerita versi Yahudi beda. Kalau kita yang disembelih Ismail, kalau cerita mereka Ishak, bukan Ismail. Dan Yahudi Nasrani yang disembelih Ishak. Dan beberapa ulama pun meyakini disembelih Ishak, bukan Ismail. Kalau kita tetap meyakini Ismail. Dan tidak berubah keyakinan itu. Dan juga tidak melemahkan keyakinan kepada kita bahwa yang disembelih adalah Ismail. Kalau kita hidup di zaman nabi-nabi dulu, ya gak percaya, Pak. Kok sampein urip, Nabi Musa bersama Khidir saja, gak percaya, gak sabar. Tembung, ya Khidir, aku elu kowe, kalau bahasa kita lah mudah. Ora usah, kowe gak sabar gak? Sabar, aku Nabi, Rasulullah sabar piye? Aku melu kowe. Ya wis, nak kowe sabar melu. Yen ora sabar, rasa melu. Ini yang terkandung makna yang dalam. Semua ahli tasawuf sedunia ini mesti separuh ilmunya adalah ilmu Nabi Khidir alaihi salam. Makanya ada ilmu tasawuf ini separuh ilmunya adalah warisannya Nabi Khidir alaihi salam. Bahwa tasawuf ini antara dohir dan yang nyata, Kak. Dohir dan batin kadang kontradiktif. Ada yang dilihat dengannya dilaksanakan, kadang tidak sesuai. Kalau hari ini sampean ketemu dengan manusia-manusia seperti kita ini, ya sampean biasa-biasa saja. Karena nabi-nabi dulu seandainya sampean hidup di zaman Nabi Ibrahim, nggak percaya sampean kepada Nabi Ibrahim. Nggak yakin nggak? Kalau sampean itu ketemu Nabi Ibrahim, hidup di zaman ini, nggak yakin, nggak mungkin nggak beriman nggak. Bapaknya tukang pembuat berhala. Bapaknya Nabi Ibrahim tukang bikin berhala. Bikin patung, ditol, disembah.
Sampean delok Nabi Ibrahim, katanya Nabi, tapi bapaknya, nggak cocok saya, ya jadilah beriman. Masa Nabi nggak bisa nasihati bapaknya, suruh nasihati umat, percuma jadi Nabi dong, bohong dia pasti. Bilang aku mau turun malaikat Jibril, ngomong bapaknya aja nggak beriman kok, masa kita disuruh beriman? Kalau seandainya saya dan anda itu sama Ibrahim, ingkar-ingkar Pak. Kalau sampai hidup Nabi Adam, mungkin lebih ingkar lagi. Antara Kabil dan Hobil kok bisa saling bunuh membunuh, mungkin sampai nggak percaya Adam. Untuk apa saya mengikuti Nabi Adam? Mendidik anaknya aja nggak becus kok, masa kita ikut-ikutan Adam? Itu apa? Didik anaknya saya bunuh-bunuhan loh. Kalau sampean hidup di zaman Nabi Nuh, nggak mungkin beriman sampean Pak. Karena satu sisi sampean, kalau model orang hari ini, itu yang dilihat itu bukan nabinya, yang dibuat adiknya, kakaknya, suaminya, istrinya, nah seperti itu. Sampean itu kalau lihat Nabi Nuh, istrinya Nabi Nuh saja kafir Pak. Anak barepe Kanaan itu ya kafir. Dan keluarganya Nabi Nuh ini, yang beriman itu hanya Ham, Yafis, Sam. Yang lain misanan-misanannya ya kafir kabeh. Kafir kabeh. Kalau sampai lihat Nabi Lut, istrinya kafir. Nabi Lut. Lah kalau sampai hidup di zaman Nabi Zakaria, Nabi Yahya, apalagi udah zaman-zaman seperti itu, untuk beriman itu susah. Karena Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu wafat dimutilasi, Pak, digorok, Pak, dipotong-potong. Mungkin bagi orang yang seneng kanuragan, Nabi orang sakti, ya ora percaya aku. Nabi orang sakti, lu Nabi diketok tangani putung, ketok kupingi putung, parah nggak modal. Sama lah dengan sampean-sampean. Kiai Buran ngomong sakti, ternyata meriang juga, nggak sedih ngaji lah, ya lah. Orang sakti di baik. Kalau sampean ngaji dengan saya, kok didelok sampean dulurku, kadikku, kakangku, sing didelok ketidakkesaktian, didelok mungkin enggak sih ngaji. Kalau ngaji saya kok didelok mungkin istriku, anakku, mungkin sampean tidak ngaji. Sama ketika di zaman Nabi-Nabi dulu. Kenapa? Itu membuktikan bahwa manusia ini tidak sempurna. Sempurna ini Gusti Allah, nak menungso didesain sempurna. Loh, sekarang kita beriman kepada Rasul sebagai Rasulullah. Kalau hidup bisa Nabi nggak percaya nggak Pak? Wong Nabi nggak bisa didik anaknya juga kok. Anaknya kecil-kecil juga meninggal. Kalau kita pikir, loh Nabi itu kan yang ngajari ilmu kesehatan, ada tibu nabawi. Lah Nabi aja umurnya cuma 63. Itu orang Jawa umur 104, 200. Ya mending melu mbahku wae. Menyanan rapopo, nyajen rapopo, nyaten umur 120. Ngomongin tibu nabawi. Kesehatan Nabi lah umurnya mesti tidak telu. Kalau sampai hidup di zaman Nabi, ora percaya Pak. Nabi kan duwe paman bibi 11. Sang beriman pamannya hanya Hamzah dan Abbas. Dari bibinya yang beriman hanya Sofiyah, Toktil. Loh kalau sampai delok keluarganya Nabi, katanya Rasul, kata Nabi, katanya pemimpinnya ahli surga, pamannya kafir, Abu Lahab, Abu Jahal lainnya kafir kabeh, bibinya kafir kabeh. Kalau sampai delok itunya, loh kok delok putra-putri Rasulullah sampean. Dari 7 putra itu yang hidup istilahnya hanya satu, Fatimah, yang menurunkan keturunan hanya satu istilahnya. Yang lain juga hidup menurunkan keturunan, tapi kan banyak meninggal. Yang kemudian menyebar seantero dunia ini hanya dari keturunan Fatimah. Apa Nabi disebut gagal? Nabi katanya ganteng, separuh dunia gantengnya Nabi. Kok masih dapat janda? Mending kita dong, jelek-jelek dapat gadis. Ngomong ngono sampean kira-kira. Kalau sampean hidup zaman Nabi, sampean nggak percaya, nggak apa sampean. Berat untuk beriman kepada Nabi, berat. Kalau pada Nabi ganteng, mulai rondo ya Udija. Kira-kira. Isini mengelek-elek Nabi, itu uripe sampean. Nabi katanya ganteng, tapi ternyata Nabi tidak setia. Nyatanya ketika Khadijah meninggal, istri malah nikah lagi. Bahkan ketika nikah anak-anak kecil umur 6-9 tahun, itu pedofilia. Katanya Nabi, tapi kok pedofilia? Kata Nabi, tapi kok nikah sama anak-anak bayek? Itu jadi cacian maki wong sak dunia, Pak. Untung sampean itu hidup zaman sekarang. Makanya gitu, loh,
Dari nak kalau dibanding jenengan kan pinter kulo nak mendeteksi sejarah. Nak tak rumuskan, iya ya. Hebat orang-orang dulu ketika Rasul diangkat Rasul, yang beriman kepada Rasul itu 124.000 orang. Saya tuh kadang tak pikir, Pak, kok bisa kadang sengaji-ngaji ini yang katanya sudah pernah nyantri dan anak, kok kadang-kadang nggak gelem ngaji, hanya kerungu. Pak Yai tak pikir-pikir kurang bener Pak Yai. Kalau hidup di zaman Rasul ini murtad ya. Katanya Muhammad itu Rasul, punya mujizat, bisa Isra Mi'raj, bisa langit ketujuh, ditembus, lihat surga neraka. Pamannya nggak ada yang beriman, cuma Hamzah dan Abbas. Coba bayangkan. Kalau dipikir-pikir hebat luhurnya orang Jawa, Pak. Nah dipikir-pikir hebat luhurnya orang Jawa. Sangkuriang iso gawe danau Sungai Citarum tadi apa kuwi waduk. Sangkuriang ki nendang perahu langsung dadi gunung tanggupan perahu. Ini betul. Orang-orang Jawa sekarang terus mulai mikir. Dadi nek dipikir-pikir kuwi ya hebatan luhure dhewe no. Kalau Anda seandainya hidup di zaman nabi-nabi, saya rasa, saya yakin sampean nggak sempat beriman kepada nabi itu. Lah kenapa? Lah sampean delok nabi ini kan ya kayak kita-kita semua. Kayak dewi-dewi iki, Pak. Sekarang Nabi Yunus coba sampai diuntali Pak itu. Bener nggak? Nabi Yunus diuntal Pak. Kita mikir, jadi kalau kita wong Jawa ngarani, enek wong diuntali wae apes-apese menung. Lah Nabi Yunus lho diuntal, Pak. Lho padahal kan nabi. Lah kemudian kita oleh Allah dikon yakin la nufariqu baina hadi min rusuli, kon meyakini bahwa nabi ini enggak dibeda-bedakan oleh Allah. Dan kita pun mengimani sama. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli. Kon iman nabi itu. Cocok nggak cocok, sesuai nggak sesuai, kon iman. Terus sampai aku lu sami'na wa ta'na, kon ngrungokne kon nurut. Nah dipikir-pikir, kok sampai hidup di zaman Nabi Isa, ya nggak bakal beriman. Kenapa? Nabi Isa terlahir dari ibu tanpa bapak. Sampai nggak akan, sains dan teknologi tidak akan memberikan lampu hijau bahwa seorang bayi lahir tanpa bapak, nggak ada. Sampai hari ini dan sampai runtuhnya dunia ini, nggak ada wanita hamil tanpa suami, itu nggak ada. Itu sains dan teknologi. Tidak mungkin sel telur bisa membuahi diri sendiri tanpa adanya sel sperma. Itu ilmu sainsnya. Ora mungkin, Pak. Jadi hari ini, kenapa di Eropa itu banyak yang tidak beragama ateis? Karena mereka mengatakan masuk Islam. Islamnya radikal, isinya teroris, perang sana sini, contohnya Timur Tengah. Ini menurut mereka. Ini saya melihat menurut orang Eropa. Ketika dia masuk Kristen, dipaksa. Bagaimana kita percaya sama Tuhan yang menjadi manusia, manusia menjadi Tuhan. Terus ada cerita Nabi Isa katanya yang terlahir tanpa bapak, nggak mungkin. Akhirnya makanya mengatakan agama omong kosong. Maka mereka menjadi ateis. Ketika sampean kok dakwah ke Finlandia, dakwah ke Swedia, berat Pak. Sampean bisa cross check di Finlandia. Al-Munir ini pusatnya di Finlandia, Pak. Al-Munir Foundation itu di Finlandia. Banyak keluarga-keluarga gulu-gulu itu yang sekolah di Finlandia. Maka dulu banyak yang megang Al-Munir. Jadi Al-Munir Foundation ini saya bisa lihat di internet. Al-Munir Foundation itu di Eropa, di Finlandia. Untuk dakwah ke orang-orang Finlandia, karena begini, orang bahagia itu paling bahagia saat dunia ini orang Finlandia. Banyak negara-negara di luarnya nggak punya tentara, nggak punya polisi. Mereka hidup tentrem. Coba kita di Indonesia nggak usah kasih polisi, nggak usah kasih tentara. Rusak nggak kira-kira?
Penghuni dulu jadi bakal kabeh. Di Finlandia itu negeri paling tentram. Kalian bisa cek nanti kalau di rumah. Al-Munir Foundation itu di Finlandia. Karena memang keluarga Hulu-Hulu itu dulu banyak kuliah di sana. Jadi dokter-dokter apa keluarga kita yang ada di Jawa Timur itu banyak yang keluaran Finlandia. Sampai di sana bekerja sama dengan orang-orang luar yang sudah mualaf menjadi muslim, usaha-usaha membuat Al-Munir Foundation. Mau tur ke sana kira-kira? Mau tur ke sana? Mau nengok-nengok Al-Munir di Finlandia sampean? Ya santinya bule semua di sana kan. Dakwah pada orang ateis sulit. Nah karena mereka nggak percaya Tuhan. Karena sesuatu yang tidak nampak berarti ilmu sennya, sesuatu yang tidak nampak dilihat oleh panca indera berarti tidak ada. Loh kok ngaku Tuhan itu kayak apa? Buktikan kalau ada. Terus kita membuktikan, ya dunia ini buktikan. Tuhan itu di mana? Bisa di atas cari, ayo kita cari ke atas. Ketemu nggak kira-kira? Di langit kita pakai teropong yang paling bagus, pinjam punya anaknya NASA. Ketemu nggak Tuhannya di langit? Karena dasar Allah wujud kita kok dipelajari oleh orang-orang Eropa. Wujud ada, adanya bagaimana? Apa adanya seperti kita manusia? Kondisi itu berbeda dengan makhluknya. Nah kalau berbeda itu bedanya dari sisi apa? Dikejar sampean rangkit tauhid yang Finlandia sampean. Makanya untung kiai-kiai kita di sini enak-enak, ke sepuh-sepuh biar ngajari santai. Karena apa? Ajaran Islam sudah jadi dogma. Kok diajarkan nurut, rasa protes. Dia jelas. Qul huwallahu ahad, katakanlah Tuhan itu satu. Siji lho, Tuhan misi tok rene meneh. Nggih. Coba sentakon wis gedhi. Lah kok satu, Pak? Lah nanti yang ngatur bagian timur, bagian barat, bagian ya kuwi nak apa pilot loro ya, Tuhan isi tok. Nah, bukti yang satu bagaimana, Pak? Coba bagaimana saya membuktikan kalau Tuhan itu satu? Kalau Tuhan itu satu, buktinya apa kira-kira? Kan qul huwallahu ahad. Katakanlah itu saja sekarang nafsir domir huwa itu ke Muhammad loh. Karena kul fi'lu amrin, kul katakanlah, perintahnya ukwul ya Muhammad tuh kan asalnya kulan ukwul loh. Kola yakulu kolan mamakolan fokoi ilu zamakul kul ukwul uf'ul wazanya nukila domatil kofi kan ukwul nukila domatil wabil kofi diselamati arfi soy bisakin wasal ukul wal tako sakin huwal wal lamu wahudibat ida sakina ini wasal ukul pasta gana amhan anham selwasi wasal kul katakanlah ya Muhammad, tafsir ya Muhammad huwa. Nah ini domir fasal, padahal di depannya itu belum ada Allah, belum ada marji domir kemana. Huwa domirun wasil mabnil fatih malirfin muqtadaun. Kul katakanlah huwa, adapun siapa? Oh langsung huwa. Untung ditafsir kuhu Allah. Katakanlah Muhammad huwa adapun ilah Tuhan. Allahu yaitu Allah. Al-ahadu. Qul huwallahu ahad. Pertanyaannya adalah Allah itu di situ mubtada juga. Qul katakanlah Muhammad huwa adapun Tuhan. Allahu yaitu adapun Allah. Ahadun yaitu satu. Qul huwallahu ahad. Itu masih dijumlah antara jumlahnya lafaz Allah dan ahad fi mailofin khobarin bagi lafaz huwa. Itu kalau dibuat sistem mubtada khobar mubtada, jumlahnya jadi dibuat jadi kalam mubtada khobariyah, dibuat khobarnya khobar jumlah. Padahal huwa ini depannya kul fi'il amar. Karena di tafsir itu ada kul ya Muhammadu, maka huwa ini ada yang menafsirkan huwa adapun Muhammad Allah ya Allah. Maka MUI kemarin tahun ini
melarang semua organisasi dan sekte-sekte yang mengatakan domir marji huwa kepada Muhammad. Ini MUI berserta pemerintah dan Kemenak. Ini beberapa aliran di Sumatera Barat kan begitu. Huanya itu domir ke Muhammad. Itu juga berlaku kemarin yang ada di Sulawesi, bahwa Tuhan itu ya Muhammad itu perwujudan dari Tuhan itu. Jadi karena masyarakat kul huwallahu, kul katakanlah engkau ya Muhammad, huwa adapun Muhammad Allah yaitu Allah. Begitu. Nah, tafsir kita enggak. Kul huwallahu ahad, katakanlah hai Muhammad, Tuhan adalah Allah. Allah adalah satu. Nah, cici. Enggak ada Allah Bapa, enggak ada Allah sebagai firman, tidak ada Allah sebagai Kristus, tidak ada. Ya Allahu ahad, Allahus somad. Allah jadi tujuan. Pertanyaan adalah, betulkah uripe sampean tujuan Gusti Allah? Pak Sugiri, hidup sampean tujuannya apa, Pak Sugiri? Betulkah kalau kita mati kembali kepada Allah? Ah, belum tahu kan? Berarti benar kan? Berarti perlu dibuktikan. Bagaimana cara buktikan? Kalau Pak Sugiri mati kembali kepada Allah, apa Pak Sugiri cerita sama tetangganya? Mimpi? Nah, berarti semua kita ini sama dengan pemikiran yang sama. Allah, tapi karena ini sebuah ajaran dan dogma kepada kita, sebuah doktrin ajaran tauhid, katakanlah Allah itu satu, Tuhan itu satu, ya Allah kuwi. Allah kuwi dadi tempat tujuan hidup kita. Hidup kita ini jika banyu tak sedekah ki karena Allah. Nah, berarti Allah somad. Tujuannya Allah. Saya sedekah karena Allah. Saya memberi nafkah pada istri dan anak karena Allah. Kita bekerja mencari nafkah karena Allah. Kita nuntut ilmu karena Allah. Kalau sudah semuanya dikarenakan Allah, itu yang disebut dengan Allahus somad. Makanya ketika saya ngaji dengan karena Allah, ya saya biasa-biasa. Sampai nggak ngaji pun saya tidak kecewa. Itu udah nggak ngaji lagi, ya berarti sudah. Kan mudah saja. Sampean mau ke Bakauni, yang dinai bisnya jurusan Bakauni. Nggak mungkin jurusan Kota Agung. Berarti kalau ada yang sudah nggak ngaji sini, berarti mungkin bisnya beda jurusan. Kan ya Pak Abdullah? Kan dewi kita tenangke. Saya ngaji kepada ini jurusannya hiji Gusti Allah. Sampai teko omahe Lampung Timur rene kuwi ngentekne solar 3 liter, balik 3 liter 6 liter. Terus kadang kalau nyupir sambil terkantuk-kantuk, sambil teratapan, isi kadang nggo panganan, nggo sedakoan. Kuwi niate wis siji krana Gusti Allah. Nah kan iki maknane Allahus somad. Sampeyan ketika ngutangi wong, ya krana Gusti Allah. Nah, ora krana Gusti Allah enggak bakal diutangi wong. Wong diutangi ya belum tentu balik. Tapi ketika sampeyan krana Gusti Allah, ya biasa-biasa. Ketika sampeyan bermakmum kepada seorang imam, ya krana Gusti Allah. Karena kalau karo Gusti Allah, enggak karena Gusti Allah, sampeyan juga bisa jadi enggak gelem makmum ingkar. Bacaan Al-Fatih kayaknya enggak pas Al-Fatih, masih pasan saya. Nah, kira-kira makmumi sampean apal Quran 32 juz misalnya. Imamnya hanya apal 29 juz, kan agak sampean toh. Juz itu berapa semuanya? 30. Kan ada pejabat yang ini santrinya sudah hafal Quran. Oh iya Bu, ini sudah hafal berapa? Sudah 30 juz, berapa lagi yang belum hafal? Dong, kok berapa lagi yang belum? Maksudnya bagaimana? Ya, kata tadi kan katanya sudah hafal 30 juz. Berapa juz lagi yang belum dihafalkan? Bingung tak koni. Lah emang Al-Qur'annya berapa juz toh? 30? Bukan 32 juz. Oh, 30 juz. Benar Pak Sugiri? Benar. Yakin sampean? Sudah dihafalkan sama sampean? Belum. Ternyata Al-Quran itu 30 juz. Lah kok bacaannya, kan dulu ada ceritanya di buku diterangkan, Sehona Hulil ini kan kurang fasih. Sehona Hulil ini
Kalau bacaan kan sama, kalau sampean lihat Gus Bahak ngaji, kan bilang Allah itu Allah loh. Oh, itu kan dikritiki. Emang Gus Bahak nggak bisa bicara Allah kan, bilangnya masih Allah terus. Allah celon nggak percaya sampean Allah kok. Nggak Allah, nggak, padahal lawi sama aja. Seorang kiai gampang, Allah gampang. Tapi kan Allah apa ya? Allah loh. Bilang alim itu ngalim loh. Iya. Loh, kalau sampean kok gampang ngritiki wong juga gelem ngaji. Aku nggak melek ngaji neng. Ale wong lafaz Allah saja nggak apa loh. Masa mau hafal Quran 30 juz. Wong Allah aja bilangnya Allah. Nah, gitu. Nah, kan ini sampe udah mudah ngritiki wong, karena ketika ngritiki dhewe iki ya belum tentu wong bener. Ya kadang orang ngaji kan nggak ngaji meneng. Aku ora cocok ngaji. Kaya sok pinter-pinter wae, nah, kadang-kadang. Kalau seandainya yang nggak cocok ini, misalnya Pak Fatullah ngaji dengan saya. Pak Fatullah kan kiai pengasuh pondok. Pak Fatullah ini kan sudah pengasuh pondok, yo doktor, S2. S2 apa, Bu? S2, yo pegawai pejabat Kemenang, yo sudah levelnya dhuwur. Kurang apa Fatullah? Ganteng, istiqomah, rajin, sudah top. Nah, Pak Fatullah ngritik aku lumrah. Ya lumrah, aku yang mending Allah nak Pak Fatullah toh. Ingat-ingat, nggih, manut. Ya kan, nah aku kuliah, nah aku sekolah, ya kan muridnya Pak Fatullah ki S2. Tapi nak ngritik aku ki ora pernah mondok, ora jelas ngaji ning ngendi. Ngaji kita pernah. Kok ngritik aku kan kudu dhisik mikir-mikir dhisik. Sama dengan aku ngritiki Gus Bahak, ya enggak pantes. Ya aku levelnya beda, wong aku ibaratnya level SD kok ngritiki dokter kan ya keliru. Kira-kira begitu. Makanya ketika Gus Bahak ngomong awal-awal aku ya biasa saja, nggak pernah aku kok ngritiki, ya nggak pernah. Ya kenapa? Itu kan memang bahasa beliau. Samen juga ya tak peseni, jangan mudah ngritiki kiai. Itu nggak cocok ya sudah, kira-kira nggak cocok ya sampean meneng pun, sampean cocok ya ngaji meneh, kira-kira begitu. Nggak usah gampang ngritiki, makanya sampean derajatnya padha karo kiai kuwi. Kan belum tentu. Wong sampean misalnya belum tentu tahajud, sedang kiai ini sing dikritiki sampean tahajudnya sampai sikile bengkak misalnya, kan ya ngerti. Sampeyan ngritiki kiai iki nggak cocok. Lho kiai iki lho sedekah pirang-pirang nggak ngitung. Sedang sampean kon sedekah ngisi kota amal itu golek sing 2000-an. Memang nggak perlu ngritiki sing aneh-aneh kalau kita belum imbang, kira-kira kaya ngono. Ya biasa-biasa ngaji lah, ngaji. Biasa-biasa. Ditekuni ngajimu, ditekuni ngajine sampeyan. Pokok kalau nggak cocok karo ngajinya ya sudah, istirahat dulu. Kalau kira-kira ngajinya nggak cocok, ngaji aku ming dikir tok, rungokne baik-baik. Uripe sampean kan yo mangan juga. Sampean tuh mangan sampai kapan kira-kira? Saya tanya. Sampai mati? Bener toh? Sama ngaji itu kan kebutuhan. Ngaji ki panganane rohani. Panganan sego sak piturke panganane jasmani. Ya memang ngaji itu sama tipe dengan jasmani, sama. Ada kita ngajinya kan ibaratnya komplit tuh, Bu. Ada ceramahnya, ada zikirnya, ada sholat tobat, sholat hajat tadi, ada sholat tabin, kan lengkap, ibaratkan nasi. Ada nasinya, ada sayurnya, ada lauk pauknya, ada sambelnya. Loh, kita ada pembersihannya, ada pengisian energinya, ada pengasmaannya. Ini lengkap, ibaratkan menu ini kenapa? Terus sedang sampai lihat sengaji ming sholawatan toh. Ini buang toko mulai sampai rampung, ya begitu. Sedang inti dari taklimnya tidak ada. Sampai ini kan tak lengkapi ngaji. Maghrib, sholat maghrib, zikir, badiah, awabin, bener-bener. Awabin disambung Pak Fatullah, tasbih. Sholat isya, zikir, badiah, terus sholat tobat 4 rakaat, disambung dengan sholat hajat 4 rakaat, baru ngaji. Tausiah, mau'izatul hasanah. Macam-macam lah, jenengannya macam-macam. Katanya kalau tausiah berarti Muhammadiyah, kalau mau jelasin berarti NU. Tak campur ya NU dan Muhammadiyah. Tak kombinasikan kopi karo susu, enak malahan. Kopi karo susu, jadi susu kopi. Ini kita sedang melakukan tausiah dan mau'izatul hasanah. Karena kalau bahasa tausiah ini biasanya bahasa Muhammad. Kalau mau'izatul hasanah biasanya bahasanya N. Nah sekarang NU itu nasabnya bagus, cuma nasibnya kurang bagus.
Lah kalau Muhammadiyah ahli perbankan, dan Muhammadiyah sudah menjadi organisasi terbesar sedunia, nomor 4 sedunia, dengan memiliki aset yang jumlahnya sama dengan konglomerat dunia. Muhammadiyah. Ora aku ra isin kadung dialani NU, aku melu Muhammadiyah Pak. Kadung dialani NU aku dadi wis. Aku kadang-kadang tak pikir arep Muhammadiyah NU kira-kira. Aku ning NU ya ora payu. Aku arep Muhammadiyah apa piye. Karena NU juga kan enggak payu toh. Mau dianggap itu NU itu Syiah itu. Saya ini diperiksa kalau kiai nganggap saya itu Syiah. Yang betapa bisa disebut Syiah. Ya anu apa kecintaannya kepada Nabi. Kalau kecintaan kepada Nabi ini dianggap Syiah, ya kita ini Syiah. Dia kan cinta kepada Nabi. Muhammadiyah itu pinter memanajemen dari pendidikan dari TK sampai Universitas Muhammadiyah. NU ini punya kelemahan, nggak punya TK NU jarang sekali. TK NU, SD NU, SMP NU, MTS NU, MA NU, sampai Universitas NU baru aja UNU Lampung Timur ya. UNU itu kalau dibanding dengan Universitas Muhammadiyah Metro nggak ada apa-apanya. Itu cicak karo biawak. Bener nggak Pak Iram? Lah kok dibanding karo Umpri Muhammad Pring Sewu, yo apa meneh rek apa-apa. Ya bener cicak karo boyo. Oh dibanding UNU karo Uapring Sewu, yo cicak karo komodo atau banget. Di sini sudah ada fakultas kedokteran, sudah bangun rumah sakit sendiri gede, rumah sakit dianggap gak cocok padahal habisnya udah 50 miliar, bongkar Pak itu. Rumah sakit di Gading itu kan rumah sakitnya milik Uap, udah puluhan miliar, gak cocok, bongkar. Saking akeh duit. Manajemen NU jelas kalah. Silakan takon, buat takon dhuwur sampai ngisor, NU kalah manajemen dengan Muhammadiyah. Pertanyaan adalah, oh itu tapi pesantren NU kan punya pesantren. Jangan salah. Itu bukan pesantren NU, pesantren ini kiainya. Memang NU punya pesantren. Yang punya pesantren itu kiai yang jadi pengurus NU atau yang masuk dengan pemikiran-pemikiran struktural NU. Bayangkan ketika kita hidup di zaman Nabi dulu, maka pelajaran yang kita ambil, yang kita bisa petik adalah ngaji. Allahu Somad tadi, ngaji krono Gusti. Jadi ngaji di sampean bukan karena saya, jangan. Datangi krono Gusti Allah. Saya dengan sampean kan podo, posisinya saya ngimami, sampean makmum itu aja. Menungsone podo, panganan podo. Coba dikasih panganan satu piring, podo mangan jagung ya doyan. Kecuali sampean ndol aku mangane kuwi ngledhek. Sampean ketika diwehi piring, sampean mangan jajannya aku mangan piringi, baru sampean wedi. Ini namanya kok mangan jagungnya, saya mangan janggele misalnya. Sampean mangan lemet, aku mangan godongin, nah baru sampean mikir lagi. Sebetulnya menunggu sapa uduk kan. Kalau makannya kita itu masih sama, ya sama. Otopeh terus ngaji gini terus ndelok wong wedok ora gelem. Ayo iki padha wae, padha. Memang nggak pernah ndelok wong wedok. Sama. Pak Sugiri masih tertarik nggak kalau lihat wanita cantik sama tertarik nggak? Masih tertarik Bu ini Bu. Nah Pak Fatullah misalnya Pak Fatullah, enek wong ayu luweh, apa ya sik ketok nek ayu itu. Pun boten. Tesih nggih. Kalau tanggal tak Pak Marianto, sausia jenengan Pak Marianto. Pak Marianto usianya pinten tadi? Ketika dulu enek bocah wayu, no yisik ngerti naik kayu Pak. Ngertos. Ibu, ini ada rumus bahwa laki-laki ini tidak pernah dewasa. Betul. Laki-laki tidak pernah dewasa. Laki-laki ini kalau sudah di depannya istrinya jadi anak nurut. Cukup ember? Ya. Wes mbok kuwi polisi, Kapolres, pangkate AKBP atau Kapolda Jenderal karo bojone nurut gak kira-kira? Wedi, Bu.
Ning jaba lawang, nyene hotel. Mau muncul begini. Siap dan, siap dan. Tekan jero mah, Pak. Iya ya. Pak juga ini Pak. Iya. Ora wani. Ora wani ya jangan main-main. Wes laki-laki ini tidak akan pernah dewasa ketika menghadapi wanita. Takon Pak Marianto. Kalau tanglet Pak Zainal. Pak Zainal usia pinter Pak Zainal. 64, lebih tua dari Pak Marianto. Jenengan misalnya numpak motor tengah jeng ning pertelon prapat enek bocah wedok ayo apa gisik ketinggal Pak. Masih. Karena Pak Zainal ini sebetulnya sampean ming kumisnya tok putih Pak. Nak dicukur niki disemiri ireng. Lho kadang kok sampean Pak. Sampean nak iki disemiri ireng. Lho sampean itu masih ngomong telu bolu nih saya percaya wong. Pak Marianto ini kan nak disemir rambut ireng ya sampean ngomong telu songo nih saya percaya wong Pak. Masih tahu. Tua apapun, Pak laki-laki ini tidak pernah dewasa di hadapan wanita. Pak Solehin umur piro Pak Solehin ini? 63. Sama ini misalnya nang perapatan iki nek cah wedok ayu. Apa bisa ketok Pak Solehin? Oh, bisa ketok. Nggih, sian. Ngomong kok. Pak Soekarno umur 65 tahun masih menikahi Dewi. Sing Jepang itu. Umur 65 dan ketika menikahi yang perempuan si Dewi itu masih berumur 18 tahun. Umur 65. Jadi enak kaya Pak Marianto ki 63. Nikah sekarang umur 19 tahun. Yo kene Pak Karno bisa. Bayane. Artinya seperti itu loh Pak. Pak Karno itu kurang gagah pripun? Gagah enggak Pak Karno Pak? Wong gagah, disegani, berkarismatik. Hebat pokok Pak Karno. Sampai dikenal putra sang fajar, luar biasa, proklamator, hebat. Tapi masih bertekuk lutut di bawah ketiak wanita umur 18 tahun. Wes tidak lima loh, enggak pernah dewasa. Sopo meneh? Jadi laki-laki ini tidak pernah dewasa. Kalau nara dewasa, yang ngaji yo sampean. Wong podo ae kok sama. Perempuan sama kok. Walaupun Bu Nyai, walem weneng kutu. Kalau ketemu biyen kanca mondoke yo cerewet langsung. Langsung digibahi wong sak RT. Karena perempuan itu memang senangnya gibah. Perempuan tuh gibah itu nggak terasa. Bah gibah di dalam gibah ada kenikmatan. Ngerasa di wong itu paling penak. Orang kroso loh. Estu Bu, walaupun iki Bu Nyai, Bu limo Bu Nyai kabeh. Kok ngobrol? Yo gibah tetep. Sing digibahi Bu Nyai sing gak teko. Bahasan teko, tapi dirasani teko nah. Aslinya bukan dirasani digibahin tean-tean. Nah, ini perempuannya seperti itu masih ada modelnya. Disitulah pentingnya diri ngaji. Ngaji ku ya nek sing ngilik nih kan watawaso bil haqi watawaso bis sabri. Kon padha ngilik nih. Wong ki kudu saling mengingatkan. Kadang enek sing lali, kadang enek sing ora. Saling ngilik nih. Jadi ketika ngaji ini bukan masalah pinter dan tidak pinter, bukan masalah kiai atau santri atau bukan, masalah saling mengingatkan. Kenapa kok situ ini ngisor dhuwur? Ya pantes-pantes so. Jenenge wong biasanya nak ceramah ditelehki ning dhuwur, men liyane ketok kabeh. Lah emangnya bisa enggak tukang ceramah jago? Bisa jago ning ya bisa. Coba kadang seneng mburi kan delok nih. Pas dhuwur ini kan kelihatan semua. Jadi ketika saya ngisi di dhuwur ini, ya ini bukan karena saru wong Jawa nih. Oh, liyane jago kok malah jago ning kursi dhewe. Ora ilok, bukan masalah itu. Ini ya sebagai fasilitas. Ya sama lah sampean ketika ngaji di pondok dulu kan yo kiai di atas toh. Sampean ngaji mulutan rejepan kiai ini jagung mboten kira-kira. Tiga ini panggung nggak kira-kira?
Ya ini juga di panggung. Jamaah ya dulu ning sore. Ini menurutnya termasuk bener apa salah kira-kira, Pak? Iya di panggung jagung ning dhuwur, jamaah dulu ning sore. Ini salah mboten kira-kira? Apa dibalik? Kiai seneng isor, jamaah dhuwur panggung. Atau seneng panggung kabeh jejer. Ini kan seperti ini juga kadang jadi acuan ini seperti sopan nggak sih seperti ini? Nah. Nenek sengilik ini beja-bejani wong. Dhewe iki duwe wong tua, Pak. Wong tua kuwi karena sibuk kerja, kadang tidak punya keterampilan nggo ngiliki anak. Apalagi wong tua nek wis kerjane pateng kesel, sore ngene iki wis ngelamun wong tua. Dulu sampean sering delok bapake sampean ning ngarep omah ngerokok ngelamun. Kadang saya mikir, bapak iki ngelamun wae asli mikir apa to? Saiki sampean sing ngelamun pisan, Pak. Setelah bapak is do renek, gantian sampean ngelamun. Di situ sampean ngerti apa yang dipikirkan bapaknya dulu ketika ngelamun ning ngarep omah. Bener mboten kira-kira? Pak Marianto, biyen pernah mboten ningali bapak yang ngelamun ning ngarep omah karuan. Sampeyan kepikiran kok bapak iki sebenarnya mikir apa sih ning ngarep jagong. Saiki sampean ngelamun dhewe ngerti pikiran sampean apa, Pak? Pikir apa kira-kira, Pak? Memikirkan sesuatu yang susah untuk diceritakan. Kan ngelamun mikir. Anak sakmene piye sawahe pikirane ngelanyut kemana-mana. Mikir sawah, mikir Roma, mikir anak esok dia sekolah, mikir engko sing cilik kepengin mondok, sewis mondok esuk njaluk kiriman ki kepikir kabeh. Kene ngomah ngerti dhewe enake beras tok sayuran rene. Iki ketambahan bojone iki mau prengat-prengut itu dadi pikiran. Mlebu malah tukarane nang njaba tengah-tengah. Mlebu ini nunggu anak mamai bojone turu baru mlebu deh. Karena anak bojone turu ki karena banyak model istri dia diam kalau tidur. Naratur ngomong ngomel wae ngene kaya. Iki cara radio wis rusak pisan. Menengi nak turu tok. Nangane kadang nglamun ning arep rokok. Wong lanang-lanang, Bu. Memang betul. Kalau bahasanya surga berada di telapak kaki ibu. Tapi jangan salah. Ibu kuwi duwe sikil telapake krana kringete laki-laki. Ada tulang punggung yang bekerja susah payah demi anak dan istri.